Mic-nya belum dibuka. Oke, sudah jelas suara saya ya? Aman. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, para community member yang hadir pada malam hari ini. Nah, malam ini kita akan membahas hal yang seru banget dan berkaitan dengan pekerjaan sebagai para pebisnis dan profesional. Dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Your Health, Your Wealth. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang iCommunity itu apa sih, gitu ya. Ntar saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Halo, Oke, udah terlihat ya belum? Devin, suaranya ada PPT Pak ya? saya. Belum terlihat ya PPT saya ya? PPT-nya belum, Belum Mbak ada. Devin. Belum. Oh, mohon maaf ini sepertinya saya belum bisa share screen. Oke, udah. Oke, bisa terlihat ya PPT saya ya? Iya, Udah aman. muncul, udah muncul. Siap. Oke, jadi iCommunity adalah sebuah platform untuk para pebisnis dan profesional. Jadi nggak cuma para pebisnis aja, tapi juga para profesional untuk membangun relasi, membangun networking, untuk menciptakan sebuah kolaborasi dengan tagline kita adalah berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, saya akan memperkenalkan founder dari community ini adalah Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari community, juga founder dari Kafling Solusi Digital. Dan juga beliau adalah CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, sekaligus Certified Trainer, founder iCommunity, dan juga digital marketer. Nah, lebih lanjut lagi, apa sih iCommunity itu? iCommunity memiliki visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Jadi nggak cuma Indonesia aja, tapi juga di dunia. Salah satunya sampai 22 ini, iCommunity goes to Singapura loh Bapak Ibu. Jadi iCommunity menggelar ada pameran di sana, di Tech-in Conference gitu. Nah, misinya apa sih? Yaitu komunitas bisnis dan profesional yang ada. Lalu yang kedua, menghubungkan sesama pebisnis, semangat kolaborasi antara anggota, dan yang keempat, membangun kultur bertumbuh dan berkembang melalui. Kami juga ada kode etiknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kami ada aturan di sini, kalau misalnya kami melanggar, kami boleh ditegur. Nah, ada apa saja kode etiknya? Yang pertama kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar dan bekerja sama. Kemudian kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang
Terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, kembali ke acara utama kita adalah, tadi seperti yang sudah saya bilang, kadang itu sebagai pebisnis atau para pekerja, kita seringkali lupa dengan kesehatan kita. Padahal, kesehatan itu adalah poin utama, poin penting bagi kita agar kita bisa bekerja itu sendiri. Nah, iCommunity hari ini akan menghadirkan 3 narasumber hebat. Yang pertama adalah Coach Jos Martono Wijojo dari Your Health and Business Mentor, dan yang kedua ada Dr. Christophorus Hendrajaya, yang seorang internis dan fashionologi CEO dan juga founder dari Harmony Clinic. Dan yang ketiga ada Ibu Merly Sidik yang paling cantik pada malam hari ini ya, yang merupakan Associate Agency Director GPS United dari Prudential Life Assurance Agency. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, yang mau presentasi duluan, mungkin dari Coach Jos dulu ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih host kita Ibu Devin dan teman-teman semua, Pak Juanda sebagai founder dan juga sahabat kita nanti Dr. Christoph dan juga Ibu Merly ya sebagai pembicara malam ini. Terima kasih waktunya dan kita karena waktu sudah cukup berjalan panjang waktu juga, kita akan sama-sama langsung aja kita share ya. Tadi sudah kita saling menyapa dan sekarang kita langsung masuk materi. Oke, saya izin share untuk materinya. Sudah ada Bu Devin? Sudah. Ya. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau kita dengar topiknya, saya begitu dapat info dari Bu Delisa, Your Health, Your Wealth, saya langsung teringat dengan satu quotes dari Mahatma Gandhi ya. Jadi beliau juga menyampaikan persis judulnya seperti ini, Your Health is your real wealth. Bukan hanya wealth aja, tapi real wealth. Not gold, not silver. Bukan emas, bukan perak, tetapi kesehatan. Itu adalah harta utama kita, kekayaan kita. Setuju nggak teman-teman semua? Pasti semua setuju ya. Nah, yang justru yang hadir hari ini semua beruntung nih ya, dapat sesuatu juga yang kita perjuangkan yang worth it sekali ya, karena ini adalah harta yang utama, kekayaan yang utama kita semua. Oke, nah kalau kita bicara mengenai kesehatan ya, tentunya kita bicara nanti umur panjang, sehat, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara seseorang itu saat ini berapapun usia Anda ya, apakah di sini saya lihat ada yang mungkin baru 20-an ya, Bu Devin berapa tahun, berapa usianya Bu? Maaf Bu. Mungkin Ibu sekitar 20-an begitu Bu Devin? Atau 30-an? Sebetulnya. Oh, 23 kan, 24. betul kan saya taksir. Oke, tadi saya lihat sekilas itu Ibu 20-an ya, kelompok 20-an. Di sini ada yang belasan nggak ya? Mungkin kayaknya belum ada yang belasan ya, dari 20-an, 30-an, 40-an. Semua orang itu menua itu pasti. Tetapi sehat saat tua itu pilihan. Setuju nggak semua teman-teman? Ya, pasti kita semua setuju. Karena nggak bisa kita halangi. Menua itu pasti sudah berjalannya waktu secara kronologis maupun secara biologis. Tetapi sehat saat tua itu adalah sebuah pilihan kita. Setuju ya? Nah, jadi kita mau sehat saat tua atau mau sakit-sakitan saat tua? Oke. Meskipun nanti di cover banyak dari BPJS, dari asuransi, tetapi nggak nikmat kan? Setuju nggak teman-teman? Sakit itu tuh sengsara. Setuju? Manusia tuh mencari nikmat. Jadi kalau mau nikmat ya harus sehat. Setuju ya? Oke, nah sebelum kita lanjut, saya mau ajak teman-teman untuk lihat sebuah video. Ya, oke, saya stop share dulu sebentar. Saya akan share sebuah video untuk teman-teman lihat. Oke. Sudah nampak ya videonya ya, kita share. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality?
or get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Yes. Ya, teman-teman, kalau kita lihat film ini film Kanada, jadi di sana dijelaskan bahwa 10 tahun ya sebelum seseorang itu meninggal tuh mereka banyak sakit-sakitan di Kanada itu. Jadi ya itulah kita lihat kondisi di daerah kemaju aja seperti itu ya. Tapi ya maksudnya hari ini kita menyadarkan ya bahwa menua itu pasti, tetapi sehat saat tua itu adalah pilihan. Tadi kan ada pilihan kan, mau yang mana tuh ya. Kalau saya sih pilihnya tentunya yang bisa enjoy life ya, ending well. Betul nggak? Kalau kita bicara umur manusia itu kan kita nggak tahu berapa, tapi begitu di atas 50-60, semua harus prepare supaya endingnya well. Jangan endingnya banyak penyesalan. Betul nggak? Setuju ya teman-teman ya? Harus kita semua bisa well ending. Nah, sekarang saya lanjutkan teruskan untuk slide-nya. Oke. Sudah keluar belum ya? Sudah keluar slide saya belum ya, Bu Devin? Belum, Pak. Ini ketutup malahan. Oke, Oke. Baru. Baru keluar. Oke, menua itu pasti sehat saat tua itu pilihan. Oke. Sudah ada, Bu? Sudah. Start tapi belum slideshow. Sebelum keluar lagi. slideshow, saya lihat dulu ini sebentar. Oke, ini aja deh. Sampai di sini Oke. keluar? Keluar. Nonton Yuk, nonton video. video dulu. Oke. Next. Nah, sekarang lanjut. Sudah lihat ya, health. Betul. Health is not the number one. Ini kalau menurut saya, health is not the number one. Setuju nggak nih? Ada yang komplain nggak? Health is not the number one. Saya komplain. Siapa nih? Bu Devin ya? Saya Health is not the komplain. number one. Because the number one can be the number two nanti. Iya kan? Jadi health is not the number one, but tetapi health is the only one. Bu Devin, jadi health itu nggak bisa disebut sebuah angka, karena angka bisa berganti-ganti nanti. Jadi kalau health itu cuma satu-satunya yang kita miliki. Jadi harus baik-baik kita jaga gitu. Karena kalau hanya nomor satu itu bisa jadi nanti kalau ada yang lebih gimana, jadi bisa jadi nomor dua kan? Ya, ternyata ada orang yang bukan nomor satu tuh health. Tetapi health is the only one, dan itu nggak bisa orang sangkal. Karena satu-satunya kita punya nyawa ini cuma satu, kesehatan kita ini cuma satu-satunya. Setuju nggak semua? Bu Devin sudah setuju sekarang? Nah, jadi health is not number one, tetapi the only one. Ini satu-satu yang penting saya selalu ingat dari waktu saya belajar kesehatan. Ya, dulu saya background saya komputer loh, tetapi saya belajar kesehatan, saya belajar nutrisi. Setelah 22 tahun ini saya belajar nutrisi, saya langsung praktisi juga. Jadi dulu saya pikir kesehatan tuh hanya nomor satu, bukan, ternyata adalah cuma satu-satunya yang harus kita betul-betul worth it kita jaga ya. Oke. So, kalau kita bicara seseorang yang sakit, ada 3 kata dari rumah sakit yang membuat seseorang itu bisa bangkrut ya. Kesatu, maaf penyakitnya kritis Pak, Bu, tetapi bisa diobati. Dan butuh waktu dan biayanya juga lumayan besar, bahkan bukan lumayan besar, besar banget bisa terjadi. Kalau penyakitnya jantung, koroner, stroke dan sebagainya pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Tetapi ada 3 kata dari saya sebagai seorang nutrisionis yang bisa membuat semua itu hidup jadi bahagia dan sehat. Nah, tadi kan 3 kata dari rumah sakit. Kalau ini 3 kata dari seorang nutrisionis, bahwa dokter terbaik adalah diri Anda sendiri. Setuju? Ya. Kenapa bisa gitu nanti kita bahas. Kedua, rumah sakit terbaik adalah dapur Anda. Ya kan? Nah, apa sih hubungannya dengan dapur? Ketiga, obat terbaik adalah makanan. Ya, kenapa obat terbaik adalah makanan? Siapa yang ngomong? Coach Josh yang ngomong? Bukan. Yang ngomong adalah Bapak Kedokteran Dunia. Kita lihat. Tahu nama Hippocrates? Orang Yunani, ini adalah disebut Bapak Kedokteran Dunia. Ya, beliau menyampaikan, ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
our food should be our medicine, and our medicine should be our food. Jadi makananmu, jadikan makananmu sebagai obatmu, dan obatmu adalah makananmu. Jadi kembali lagi kita bicara makanan, ya. Jadi ini bukan kata saya, tetapi memang beliau dari Bapak Kedokteran Dunia sudah menyatakan bahwa yang menjadi medicine adalah food, ya, makanan kita. Jadi adalah obat yang terbaik adalah makanan kita. Nah, tinggal makanannya seperti apa, oke? Dan sebenarnya bukan hanya makanan, oke? Kita lanjut ya. Nah, kalau menurut saya di sini health itu adalah sebuah lifestyle, ya. Health itu bukan sesuatu gimana, health ada sebuah the only one, dan ini adalah sebuah lifestyle yang dimulai dari sebuah kebiasaan-kebiasaan sejak kita kecil. Jadi kalau kita sekarang sudah di usia 20 kah, apakah 30 kah, 40 kah, ya, atau Anda punya anak-anak yang sedang grow, nah itu semua harus dibiasakan dari sejak kecil. Kalau kita mau bicara health lifestyle, ya, healthy lifestyle. Nah, karena kalau kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk karakter, dan karakter akan membentuk gaya hidup. Sebaliknya, terus akan berputar, gaya hidup akan membentuk karakter, dan ini semua akan berputar. Jadi ini akan berjalan sesuai dengan waktu kita. Semakin kita nanti kalau terbiasa dari muda sudah menjalankan lifestyle sehat, sampai Anda tua pun, ya, nanti tetap sehat. Mau kan awet sehat? Ya, mau nggak awet sehat? Atau mau cuma awet muda? Nah, awet muda dan awet sehat, ya, setuju ya? Bu Devin atau Bu Merly mau awet muda atau mau awet sehat juga, Bu? Awet sehat dong. Ya, gitu. Kalau perlu ditambah muda, kayak Coach Jus. Ya, karena kalau sehat pasti menonjolkan dari dalam itu akan menonjolkan keluar ya. Nah, untuk usia biologis akan berubah tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, tetapi pada saat yang kita lihat fakta-fakta yang terjadi ini banyak sekali di lapangan ataupun di Indonesia terutama ini unhealthy lifestyle. Ya, pola makan yang kurang sehat. Lelah secara fisik, secara psikis juga ya, mentalnya juga, secara fisiknya juga banyak yang stres di sana. Kemudian pola yang satu lagi adalah yaitu merokok dan konsumsi alkohol ya. Padahal sudah ditulis ya, merokok membunuhmu, tapi masih laku keras ya. Aneh juga tuh ya. Nah, jadi ini apa boleh buat? Inilah lifestyle yang terjadi karena mungkin dari mudanya seperti itu. Kemudian kita lihat polusi, belum sinar matahari juga saat ini karena ozon sudah makin tipis, akan membuat kita menjadi lebih rentan. Akhirnya membuat tubuh tampak tua dan rentan sakit walaupun masih muda. Nah, usia 20-30 tapi kelihatannya seperti 50 gitu. Itu namanya apa? Bermutu. Tahu nggak bermutu? Apa Bu Devin, bermutu singkatannya? Apa ini, Pak? Bermuka tua. Mau bermutu atau bermuda? Nah, bermuda aja mendingannya daripada bermutu ya. Kalau bermutu tuh kayak di bawah itu tuh fotonya ya. Ya, jadi itu akibat unhealthy lifestyle, teman-teman semua. Oke, kita tentunya nggak mau bermutu kan, maunya jadi bermuda semua kan? Nah, gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, masalah kesehatan itu semua dimulai bukan usia 40-50 lagi, dimulai di usia 20-an. Nah, ini dia masalahnya. Saya di klinik saya sering menemukan masalah di usia juvenile, di usia remaja, ada yang tumor, kanker. Kemarin di tetangga kantor saya 25 tahun meninggal, wanita ya, tumor otak. Itu usia 25 tahun baru. 30 tahun kemarin anaknya teman saya itu juga meninggal, tinggal di Singapura juga. Kanker usus, 30-an. Ya, jadi 20-an kanker otak, tumor otak meninggal, 30-an kanker usus meninggal juga. Kakeknya aja masih ada. Ya, jadi ini usia-usia 20-an sudah mulai masalah. Tumor, kanker, gangguan imun, autoimun, gangguan kardiovaskular, hipertensi, stroke bahkan sudah ada di usia 20-an. Kulit kendur udah banyak, kulit kusam nggak glowing itu udah banyak ya, udah kusam ya. Obesitas udah banyak juga. Diabetes sudah banyak juga, juvenile diabetes, bahkan ada yang 18-19 tahun sudah diabetes. Dan itu bukan karena bawaan, karena didapat tipe 2 ya diabetesnya juga. Jadi ini memang udah keadaannya mengerikan. Jadi makanya harus dari mulai usia dini sekali, dimulai dari kebiasaan yang sudah diolah dari mulai kecil. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat ini kenapa sih? Ya itu semua karena penuaan. Ya, penuaan dalemannya.
Mungkin usia masih muda tapi organ-organ dalam sudah menua. Ya, kok kayak jompo gitu. Kemarin saya baru ketemu ada yang datang ke klinik saya usia 23 tahun. Pak, kenapa saya seperti orang tua ya, Pak? Padahal usia baru 23 tahun. Ya itu yang ini terjadi karena dalemannya sudah menua begitu. Oke. Untung wajahnya belum bermutu tuh ya. Kemarin ketemu saya itu seorang gadis tuh. Nah, jadi kenapa terjadi? Karena peningkatan radikal bebas. Mungkin teman-teman pernah dengar nama radikal bebas itu apa ya? Bisa di search di Google. Radikal bebas ini biang keroknya penyakit segala macam. Nah, kalau radikal bebas ini nggak seimbang dengan anti radikal bebasnya, itu antioksidannya. Sehingga dengan radikal bebas meningkat, maka kerja antioksidan dalam tubuh rendah, ya, sehingga juga membuat sel-sel tubuh itu rusak, sakit, dan bahkan sampai kematian. Oke, ini masalahnya kita bicara sekarang mengenai sel. Nah, ini nih, kita teman-teman perlu lihat. Kalau kita mau rawat, jadi ujung-ujungnya kalau kita mau awet muda, mau awet sehat, kita harus rawat apanya? Harus yang kita jaga, ini nih, sel tubuh. Nah, terpikir nggak kalau kita belum pernah kepikir kan kalau sel itu? Nah, kalau kita bicara, ini ada sebuah buku yang sangat bagus, ini juga buku panduan saya, Miracle of Cell. Jadi sel itu, kalau kita serius mau bicara mengenai kesehatan, kita harus merenung tubuh kita itu adalah bagian terkecil tubuh kita adalah sel. Kan nggak ujuk-ujuk segede gini kan? Ya, ada Pak Juanda, saya, Dr. Christophorus, siapapun yang hadir di sini tidak ujuk-ujuk seperti ini. Semua dari sel. Ya, dari sel itu adalah bagian terkecil. Di tubuh manusia, sel itu terdiri dari ada 60 sampai 100 triliun. 60 sampai 100 triliun sel. Ya, jadi kalau kita bicara sel ini, kemudian dia membentuk apa? Membentuk jaringan. Dari sel yang sekian triliun itu membentuk jaringan, ya, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan dan yang banyak sekali jaringan-jaringan tubuh kita. Dan jaringan ini membentuk organ. Organ apa sih? Ya ada organ jantung, organ liver, organ paru-paru dan sebagainya. Jadi sehat tidaknya sebuah organ atau jaringan tubuh tergantung pada sehatnya selnya. Setuju? Kan mulainya dari yang kecil ini semua, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada jantung, tiba-tiba ada hati, tetapi semuanya dari sel. Oke? Nah, jadi sebenarnya ini nih kuncinya di sini. Ya. Nah, kita lihat lagi, 90-95% sel itu harus tergantikan setiap tahun, dan itu disebut namanya degeneratif. Oke? Ini ada dokter yang sudah meneliti juga mengenai apa sel itu sendiri. Kemudian sel itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri. Nah, tadi saya bilang, dokter yang terhebat adalah sebenarnya diri Anda sendiri. Jadi, sel itu mempunyai kemampuan untuk regenerasi. Kalau yang tadi, sel-sel rusak itu degenerasi, ada juga regenerasi. Tubuh kita sudah diciptakan oleh Tuhan begini bagus, begini sempurna. Ya. Jadi, untuk memperbaiki diri, itu kita bisa regenerasi selnya. Pembelahan dan perbaikan sel. Nah, kalau kita lihat siklus dari umur usia 1 tahun, ya, atau 0 tahun, meningkat puncaknya di umur 30 tahun, teman-teman semua. Sel-sel kita itu puncak-puncaknya di 100%-nya di usia 30. Begitu turun usia 30, regenerasinya lebih kecil daripada degenerasinya. Jadi regenerasi di antara 0 sampai 30 itu regenerasi lebih besar daripada degenerasi. Perbaikannya lebih cepat daripada perusakannya. Tapi begitu usia 30, perusakannya lebih kecil, ya, regenerasinya, perbaikannya lebih kecil daripada perusakannya. Jadi merusaknya lebih banyak, ya, karena sudah mulai menurun semua organ-organ kita. Ya, jadi ini kita harus tahu kondisi ini. Kemudian kalau sel-sel itu benar-benar bisa dirawat dengan baik, energi makanannya cukup, energinya bagus, maka itu bisa sampai 120 tahun. Ya, setiap manusia itu usianya bisa sampai 120 tahun. Ini sudah ada yang capai ya di Jepang. Oke. Nah, ini ada Shigechio Uzumi ya, 120 tahun Jepang, ini salah satu orang tertua di dunia ya. Nah, ini sel-sel itu secara umumnya sampai 120 tahun. Nah, kalau kita lihat secara statistik ya, di Indonesia sendiri usia harapan hidup itu untuk laki-laki saya ambil yang tahun 2020 ya. Kan 2021 banyak COVID ya, jadi itu nggak dihitung. 2020 70 tahun, 69,59 laki-laki usia harapan hidup. Dan perempuan usia harapan hidupnya 73,46. Jadi wanita lebih panjang usianya ya, 4 tahun kira-kira ya, lebih panjang ya daripada pria ya. Halo
ibu-ibu, ya siap-siap kalau suami sudah mendekati 70 tahun, harus apa? Harus apa, Bu? Bikin surat warisan, ya. Jadi karena mati duluan katanya ya laki-laki ya katanya kalau lihat dari statistik. Tetapi kan kita bisa atur itu semua di tangan Tuhan. Tapi inilah statistiknya. Kalau statistik dunia kita lihat secara WHO 2020 juga yang tertinggi harapan hidup usia di dunia adalah di Jepang 85 tahun. Ya, Singapura 84 tahun. Wah, hebat nih Singapura ya. Pak Juanda lagi di Singapura nih, teman-teman di Singapura nih ya, 84 tahun. Bagaimana Indonesia? Indonesia masih di bawah Thailand dan masih di bawah Malaysia. Ya, Thailand 77 tahun, Malaysia 76 tahun, dan Indonesia 72,3 tahun. Itu diambil pukul rata, laki-laki dan perempuan dibagi rata kurang lebih 72 tahun. Ya, tadi kan 70 laki-laki, 74 wanita ya, dibagi ambil tengahnya 72 adalah rata-rata di Indonesia. Nah, jadi ini harapan hidupnya. Oke, usia. Jadi ya kita tinggal hitung ya. Masih ada kuota berapa lama lagi Anda ya. Nah, kalau mau, tapi jangan sampai panjang usia segini tapi sakit-sakitan dong. Ya kayak tadi film tuh. Umur 60-an sudah mulai masalah, 10 tahun penyakitan semua. Nah, jadi usahakan kita bisa menua tetapi tetap sehat ya. Oke. Nah, kalau mau tahu rahasia orang Jepang tuh gimana sih? Silakan, saya punya e-book ya. 7 rahasia umur panjang orang Jepang. Ini ada link tree saya, silakan Anda bisa masuk ke sana, nanti bisa download ya e-book, saya kasih free semuanya. Ya buat teman-teman tinggal silakan download aja 7 rahasia umur panjang orang Jepang, itu ada e-book dari saya. Ya, silakan di-download. Karena kan memang terbukti secara WHO 85 tahun tuh rata-rata orang Jepang. Oke. Nanti tahun depan saya juga mau ke Jepang ya, kita mau lihat, mau ketemu teman-teman prinsipal-prinsipal di Jepang. So, teman-teman, waktu kita nggak banyak lagi, saya akan hanya simplify. Sehat itu sebenarnya simple. Ya. Pertama, kita harus bisa menghambat faktor-faktor yang mempercepat proses degenerasi sel. Karena ini semua kalau yang udah di atas 30, itu degenerasi selnya lebih cepat, lebih hebat daripada regenerasinya. Nah, harus kita hambat, ya, terutama yang sudah 30 ke atas. Siapa nih yang 30 ke atas? Nah, boleh raise hand, saya mau lihat siapa yang udah 30 ke atas. Nah, harus kita hambat ya degenerasi sel dan kita perbaiki kemampuan regenerasi sel ya, itu kunci utamanya. Nah, kemudian kalau kita lihat faktor-faktor yang mempercepat degenerasi sel itu apa aja, kita lihat di sini. Nah, ini bahan-bahan kimia ya, obat-obatan, gizi tidak seimbang, asidosis. Kemudian ini ada radikal bebas, genetik, radiasi elektromagnetik. Ini yang merah ini tuh yang agak susah kita kendalikan. Karena di luar begitu kan, kalau keturunan susah juga kita mau cegah kan. Nah, kalau yang asidosis itu dari tubuh terlalu asam bisa kita atur juga. Obat-obatan bisa kita kurangi, gizi tidak seimbang bisa diatur ya. Nah, satu lagi ada lagi nih ya, penyebab seperti kayak alkohol, kebersihan ya, karena bakteri, virus, jamur, rokok, kurang dehidrasi, kurang minum, kurang olahraga dan kurang istirahat. Ini sebenarnya yang hijau ini yang lebih gampang untuk kita perbaiki. Setuju? Kita lebih gampang perbaiki yang hijau. Nah, kalau yang kuning itu, yang kuning orange itu, ya harus kita lebih kerja ekstra. Nah, kalau yang radikal bebas, genetik, dan radiasi elektromagnetik itu memang tidak bisa kita cegah. Yang kita bisa apakan? Kita lindungi tubuh kita daripada paparan radikal bebas, radiasi. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini ada, saya punya satu buku panduan juga namanya The 7 Pillars of Health, yaitu 7 cara memperkuat regenerasi sel. Jadi kita hambat degenerasinya, kita perkuat regenerasi sel. Ada 7 cara. Ke-1, makan untuk hidup sehat. Bukan hidup untuk makan ya teman-teman. Nah, ini jangan terbalik ya. Makan untuk hidup. Ya, kebanyakannya orang tuh hidup untuk makan ya. Carinya makanan enak semua. Ya kenapa? Karena aku nggak bisa kalau nggak enak. Nah, itu namanya hidup untuk makan. Ya, padahal makan tuh untuk hidup. Nah, kedua, antioksidan dan nutrisi dan energi sel. Itu yang sudah dibahas di sini. Ketiga, air putih. Minum air putih berat badan kali 30 cc. Kemudian detoksifikasi. Kelima, olahraga, terutama jalan kaki. Nah, jalan kaki aja olahraga, nggak perlu harus terlalu yang gimana-gimana. Kalau memang bisa ke gym, oke. Kalau nggak pun basic kita jalan kaki aja. Ya, jalan kaki itu salah satu rahasia umur panjangnya orang Jepang loh. Nah, tahukah Anda jalan kaki 1 menit bisa memperpanjang usia 1 menit juga?
Jalan kaki 1 menit bisa memperpanjang usia 1,5 menit sampai 2 menit bahkan. Nah, jadi kalau Anda jalan 30 menit ya, jalan kaki 30 menit, jalan pagi artinya Anda bisa memperpanjang usia Anda 30 menit sampai 60 menit loh. Nah, jadi worth it kan jalan kaki itu? Jangan anggap remeh loh. Ya, ini adalah rahasia orang Jepang. Bahkan orang Jepang juga, bahkan negara Jepang menjadi salah satu negara yang bisa dinobatkan dengan tradisi jalan yang cepat ya, salah satu yang jalan dengan ritme yang sangat cepat. Oke, kita lanjut. Yang keenam adalah tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketujuh, redam stres ya, dan juga meredam radiasi. Karena radiasi ini sumber masalah terbaru lagi ya, sejak diciptakan alat-alat elektronik ya, terutama HP, WiFi dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya karena waktu kita hanya bahas di 2 poin aja ini, makan untuk hidup sehat dan antioksidan dan nutrisi energi sel ya, karena waktu kita terbatas. Jadi kita akan bahas mengenai makanan ya. Makanan di sini yang kita perlu makan apa sih? Perbanyak makan raw food ya, sayur-sayur mentah yang organik ya, itu juga jadi menu harian saya juga ya. Kalau saya makan pagi, makan siang selalu pasti ada raw food-nya. Kemudian hindari makanan yang instan, refined food ya, karena miskin nutrisi dan mengandung food additive. Kemudian kalau diolah pun harus dengan higienis. Kalau bisa, komposisi makanannya 80% pembentuk basa dan 20% pembentuk asam. Dibiasakan, ya kalau memang daging-dagingnya lebih sedikit daripada sayur-sayurannya. Sayur-sayuran harus lebih banyak daripada daging-daging yang membentuk asam. Oke. Nah, kalau kita lihat food combining seperti ini, ya kalau kita makan sayuran itu gabunglah dengan di sini kalau kita lihat jangan gabung dengan, kan biasanya kalau kita kan campur semua ya. Nah, kalau mau makan nasi ya sama sayur dengan nasi dengan karbo atau sayur dengan protein ya. Jadi jangan protein, sayur, karbo semua jadi satu. Ya ini yang kurang pas ya. Dan kalau mau diatur 60% seperti 40%. 60% sayurannya, 40% protein atau karbonya. Oke. Ini adalah saran untuk pola makan yang lebih seimbang. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi jangan digabungin semua ya, pilih salah satu, sayur dengan karbo atau sayur dengan protein. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah sekarang lanjut ke pilar kedua, antioksidan dan suplemen nutrisi sel. Tadi kan kita bilang sel itu perlu makanan, ya, perlu nutrisi dan juga perlu energi. Nah, kalau kita bicara antioksidan, kita kenapa sih perlu antioksidan dan suplemen nutrisi sel? Karena pola hidup kita yang tinggi stres dan sindrom metabolik, ya. Metabolismenya lambat, metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, itu semuanya melambat. Kenapa? Jadi itu obesitas muncul, asam urat muncul, penyakit gula muncul. Ya, itu karena sindrom metabolik. Kemudian kombinasi makanan yang tidak serasi mengurangi penyerapan nutrisi. Makanya kita perlu dua ini, antioksidan dan suplemen nutrisi sel. Ketiga, fashion food. Ya, fashion food itu mengurangi kandungan nutrisi makanan jelas dengan olahannya begitu banyak prosesnya. Kemudian pola makan yang serba instan, ya, serba cepat saji, tinggi lemak, karbo, garam, food additive. Wah, itu banyak sekali dan memang enak, gurih, tapi itu berbahaya. Nah, belum lagi mutu gizi pangan yang semakin menurun, ya. Produktivitas tanah itu sudah kurang baik ya. Dulu bayam aja 100 gram tahun 1950 13 mg zat besinya. Tahun 2000 tinggal 2 mg. Sekarang udah tahun 2020 kayaknya udah tinggal 1 mg. Padahal dulu di tahun 1950 100 gram bayam itu zat besinya bisa 13 mg. Nah, ini enggak. Jadi semakin menurun karena produktivitas tanah kita menurun. Oke? Nah, jadi di Amerika sendiri juga apel tuh dalam rentang 50 tahun CA-nya 48%, kalsiumnya zat besinya juga menurun 96% ya. Magnesiumnya juga menurun 83%. Parah ya. Nah, jadi inilah kita perlunya ada asupan-asupan dari luar. Baik. Nah, tips memilih suplemen. Jadi kalau Anda mau memilih suplemen seperti apa, harus yang berbahan dasar utamanya nutrisi ya. Jadi dan berbahan dasar gizi supaya dari fitokimia, artinya dari herbal ya, tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya adalah zat-zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh tetapi tidak diproduksi. Contohnya seperti vitamin, mineral, asam lemak, asam amino ya. Dan usahakan 100% alami bukan sintetis ya. Jadi bukan pil-pil biasa begitu ya.
Kombinasikanlah beberapa item ini yang saling sinergis. Kemudian hindari megadosis, ya jangan sampai yang harus 1000 mg, 5000 dan sebagainya terlalu besar, kecuali yang larut air, kalau enggak berbahaya nantinya. Ya, oke, ini tips untuk memilih suplemen. Kemudian kita lanjutkan asam amino, ya esensial banyak sekali, ada 9 macam, dan ini asam amino proteinnya sangat bagus sekali untuk membentuk sel, ya regenerasi sel akan diperkuat, pembentuk protein, hormon, ya DNA, RNA semua membutuhkan asam amino, ya. Untuk tumbuh kembang anak juga sangat butuh asam amino esensial. Belum kita juga butuhkan asam lemak, ya asam lemak esensial ada 2, omega 3 dan omega 6. Itu kita bisa dapatkan dari ikan, telur ikan dan sebagainya, atau biji-bijian juga banyak sekali, ya. Kemudian juga kita bisa vitamin yang larut lemak itu ada ADEK. ADEK itu vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air adalah B dan C. 4 menit lagi ya. Oke, baik, pas waktunya. Mineral, besi, ini semua adalah yang kita butuhkan, 8 mineral ini. Oke, dan yang paling utama juga kita jangan lupa enzim. Ya, enzim ini kita ada 5.000 jenis enzim yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki puluhan ribu proses ya di dalam tubuh kita. Jadi kita usahakan makanan kita yang masih kaya enzim, teman-teman. Jangan yang udah diproses. Raw, yang tadi saya bilang. Raw food itu dia masih kaya enzimnya. Vitamin, mineralnya masih utuh. Kalau sudah kena panas 40 derajat, sudah dimasak, hilang dia. Paling tinggal 1%, 2% saja. Ya. Oke. Ini gambaran saya. It's me. Before saya hampir 100 kilo, 90 lebih berat badan saya. Sekarang saya di 70-an. Ya, dan ini adalah kondisi yang menurut saya sudah cukup proporsional. Kenapa? Karena saya merasa ringan. Saya bisa lari 5 km sehari dan dulu berat sekali. Ya, banyak sekali. Dulu saya macam-macam obat saya makan. Setiap 2 bulan ke dokter. Banyak sekali problem dulu. Usia 30-an. Sekarang di usia mau 60 tahun, jauh lebih menyehatkan, lebih terasa lebih bugar. Ya. Kemudian ini yang saya konsumsi. Ini antioksidan saya, nutrisi sel saya, dan raw food saya. Saya konsumsi Niwana SOD dari Jepang, ini multi antioksidan, ada 14 antioksidan di dalamnya. Ini seaktif enzim SOD, superoxide dismutase, itu enzim pangkal untuk menangani semua radikal bebas. Kemudian untuk nutrisi selnya saya minum super green food, yaitu makanan sel 100% alami ya dari ganggang laut dan ganggang air tawar, 15 vitamin dan 12 mineral. Kemudian kita yang SOP ini salmon ovary peptide, telur ikan salmon ya. Ini untuk asam aminonya, untuk regenerasi sel akan diperkuat lagi dengan SOP, dan untuk raw food saya akan konsumsi setiap pagi itu raw meal ya. Apapun makanan saya selalu dengan raw meal ini 48 macam sayur, buah-buahan, biji-bijian organik. Sudah FDA semua dan juga dengan teknologi freeze drying. Jadi dibekukan minus 40 derajat. Baru dihancurkan langsung masuk saset. Ya kita bikin jadi masih utuh enzimnya semua. Dan untuk energi sel dan mencegah radiasi, meredam radiasi, saya gunakan Leontin anti radiasi ini yang saya pakai. Ya, ini untuk menangani radiasi di WiFi di ruangan saya, laptop dan sebagainya, saya redam dengan Leontin anti radiasi. Ini koleksi saya. Dan kalau untuk ibu-ibu tentunya masih banyak sekali koleksinya, ada yang bentuk gelang, ada yang bentuk kalung, Swarovski dan sebagainya. Ya, ini adalah yang saya sendiri pakai. Baik, itu dari saya. Pas ya mungkin waktunya ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan buat teman-teman, tambahan pengetahuan ya. Apa yang saya sharing ini semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Coach Jos ya, Bapak. Nah, kalau tadi udah membicarakan tentang bagaimana sih cara untuk agar sel kita tuh tidak cepat menua ya Pak ya. Padahal gampang sebenarnya minum air putih, olahraga, tapi kenapa berat sekali ya? Nah, tahan dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Kita masih ada Dr. Christoph. Ya, kita akan mendengarkan dulu Dr. Christoph. Nah, nanti setelah 3 narasumber kita, baru kita membuka sesi pertanyaan. Siap. Silakan Dr. Christoph. Ya baik, terima kasih Mbak Dev ya, saya mohon izin ya untuk check-in supaya lebih cepat. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rekan-rekan sekalian. Ya,
terima kasih pada iCommunity udah berkenan undang saya ya, kepada Mbak Dev, Coach Jov, Coach Jos, Bu Mary juga, dan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini meramaikan malam hari ini. Ini perkenalkan, nama saya Christopher Hendra, tapi orang biasa panggil saya Dr. Kristo atau Kristo aja. Ya. Nggak pakai aja tentunya. Oke. Malam ini karena kita topiknya tentang your health, your wealth, jadi saya akan berbagi sedikit. Mohon maaf sebentar. Ini kelihatannya saya ada masalah dengan laptop. Ini udah kelihatan belum ya ini saya ya, slide saya? Udah, Pak. Sudah ya? TV-nya sudah ada, Dok. Iya, cuman ini saya kok malah nggak bisa move ini ya. Pada masalah. Diulang aja, Dok. Iya, bentar, saya coba stop share dulu. Oh, ini kelihatannya dari PowerPoint-nya nih yang bermasalah ya. Tapi nggak apa-apa, saya sambil sharing aja. Sambil saya coba buka lagi PowerPoint-nya. Pokoknya kesalahan mata-mata ada. Ini kesalahan pada sistem ya. Sering ada aja itu hal kayak begini setiap kali kita mau. Oke, jadi malam hari ini saya kita untuk sharing tentang your health, your wealth, dan saya akan sedikit share ya. Tentang bagaimana perjalanan saya ya. Dari dulu saya sebagai dokter umum, lalu saya jadi spesialis yang dalam, itu saya ngambil di kedokteran UI ya Bapak Ibu. Lalu kemudian suara nggak jelas. Apa ya suara saya? Sepertinya suaranya naik turun Dok. Barusan ada yang komentar suaranya nggak jelas, apa betul? Naik turun Dok, kayaknya karena sinyal. Oke. Ya, saya coba ya. Saya coba begini. Kalau ini sinyalnya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, tapi gambarnya dokter nggak ada. Iya, sebentar. Saya matikan kamera sebentar untuk ini, takut masalah sinyal ya. Saya sambil coba ganti koneksi sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sepertinya memang sinyal adalah kendala saat kita webinar seperti ini. Betul. Kalau your health, your wealth di kesehatan ya. Kalau dalam dunia maya ini your signal ya, your wealth. Betul. Kalau ada sinyal nggak bisa ngapa-ngapain ini. Tiba-tiba ada sinyalnya bisa tuh. Tapi awal kita bicara panjang lebar nggak ada apa-apa ya, Coach Jos ya. Tadi lancar, Dok. Iya, makanya saya juga bingung. Saya dengerin proses juga lancar. Kenapa tiba-tiba saya turun pas saya lagi mau bicara? Padahal udah di kantor ya, Dok ya. Kuat ya. Ya. Apa mungkin Oke, bisa nggak apa-apa. terjadi. Kita coba lagi. Jadi saya sambil cerita aja sambil menunggu ini sinyalnya bisa naik lagi. Saya setelah lulus dari kedokteran FKUI, ya saya langsung lanjut spesialis. Namun ketika saya langsung spesialis itu saya mulai merasa ada yang nggak enak nih kelihatannya dengan apa yang saya lakukan sebagai dokter penyakit dalam ya. Ini udah kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, udah bisa geser. Protect your family and your future. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, ya jadi ini ya, judul saya coba buat protect your family and your future ya, agak sedikit beda dari khusus ya, supaya saling memperkaya. Nah, jadi saya punya pasien, ini kisah pengalaman saya pribadi, punya pasien yang sudah usianya 68 tahun Bapak Ibu waktu itu ya, dan beliau ini seorang nenek yang
banyak penyakitnya, punya kanker payudara udah dioperasi, punya darah tinggi, punya gula, sampai kena jantungnya, kena ginjalnya, ya. Tapi saya obati dan saya sampai kunjungan rumah dan sebagainya, namanya pendidikan spesialis, kita lakukan segala macam cara untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Karena kita sambil belajar, ya kan. Dan kisah beliau sih sehat waktu itu, sampai saya nikah di Bandung itu, beliau sama suaminya naik angkot ke Bandung untuk menghadiri pernikahan saya. Namun beberapa bulan kemudian sangat disayangkan tiba-tiba saya telepon oleh anaknya karena beliau katanya batuk sesak, ya, lalu ceritanya katanya habis gendong cucu yang batuk pilek paginya, sorenya harus dilarikan ke IGD, masuk rumah sakit. Nah, kebetulan besoknya saya jaga di rumah sakit, jadi saya periksa nenek ini, ternyata beliau kena serangan jantung ulang. Kenapa? Hanya gara-gara terkena penyakit flu, ya. Flu, lalu habis itu kena radang di paru-parunya, ya, isinya cairan semua, jantungnya yang dulu udah pernah kena serangan, sekarang serangan ulang, dan akhirnya dalam waktu 3 hari beliau meninggal dunia. Ya, jadi ini salah satu pasien saya yang sebetulnya udah sakitnya berat, tapi tadinya berhasil saya tangani, ya, tapi ternyata hanya gara-gara flu saya harus kehilangan satu pasien kesayangan saya ini. Nah, saya menyadari bahwa di Indonesia ini yang namanya penyakit menular, ya, itu masih banyak sekali. Ya. Kalau Coach George tadi mungkin lebih banyak bicara tentang penyakit yang sifatnya penyakit degeneratif karena usia, karena pola hidup dan sebagainya. Ini salah satu yang saya soroti adalah ini masalah dunia berkembang seperti di Indonesia. Outbreak masih ada di mana-mana, ya, yang namanya TBC, yang namanya hepatitis, HIV, kanker serviks dan sebagainya. Ini masih banyak dan masih menjadi beban kesehatan di negara kita. Salah satunya sini ada hepatitis, ya, itu infeksi pada liver, di mana hepatitis ini negara kita ranking 4 tertinggi di dunia. Bayangkan kalau kita punya anak ranking 4, ya itu masih oke. Ranking 3 lebih senang, ranking 1 kita bangga, ya. Tapi bagaimana dengan negara kita ranking 4, ya, ranking 4-nya penyakit gitu, di dunia, ya. 280 juta 280 juta penduduk, 28 jutanya hepatitis. Artinya 10% penduduk Indonesia hepatitis B. Kita bisa bayangkan kalau di sini kita ada berapa tadi, sekitar 20-an orang, ya, yang berkumpul, ya. Berarti 2-3 di antara kita, ya, ini 26 sekarang, ya. 2-3 di antara kita mungkin ada yang positif gitu. Nah, ini yang enak. Kemudian saya pelajari juga kanker, ya. Jadi hepatitis itu menyebabkan kanker liver pada pria, itu kanker kedua tertinggi pada pria. Dan kemudian saya lihat juga pada wanita ternyata kanker serviks itu juga kanker kedua pada wanita setelah kanker payudara. Karena di Indonesia itu setengah jam satu wanita meninggal kena kanker serviks. Ya, 1 jam 2 wanita. Ya, di dunia, ya, itu kanker kedua setelah kanker payudara juga, tapi bukan setengah jam lagi, tapi 2 menit. 2 menit satu wanita meninggal kena kanker serviks. Ya, nah, ini bahkan penyakit-penyakit yang lain, ya, penyakit-penyakit seperti influenza, mungkin Anda pikir flu itu mah ringan, nggak kayak COVID, ya kan? Kalau COVID membunuh, ya, sekarang COVID udah ringan, ya. Flu itu kita anggap ya nggak ada yang meninggal lah, biasalah sehari-hari. Batuk pilek apa sih? Ya, ngapain pakai masker sih kalau cuma batuk pilek flu doang, ya kan? Tapi buat Anda ketahui Bapak Ibu, flu sudah terbukti menyebabkan pandemi. Ya, 100 tahun yang lalu, tahun 1918 sampai 1922, ini persis kayak zaman sekarang, ya. Ada Wisma Atletnya, ya kan? Ada lockdown-nya, orang suruh pakai masker dan sebagainya. Ya, ini 100 tahun yang lalu, sampai sekarang masih berlanjut. Cuman angkanya sekarang sudah kan COVID seperti Omicron, ya. Turun, ya, tidak seperti COVID yang Delta zaman dulu, yang tahun lalu. Yang ini pandemi flu tahun 1919 ini mirip dengan Delta. Ya, banyak sekali meninggal sampai 50 juta. Ya, sekarang sudah turun sekitar 300-500 ribu. Tapi tetap aja 300-500 ribu orang meninggal ini juga cukup banyak. Dan ternyata
banyak yang kena serangan jantung dan stroke pada usia lanjut. Salah satu pencetusnya adalah kena flu dulu. Kena flu, ya sesak, pembuluh darahnya nggak bisa bawa oksigen, akhirnya jantung ataupun otaknya kurang oksigen langsung serangan. Ya, jadi banyak sekali. Ya, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lain di Indonesia seperti misalnya tadi saya katakan TBC, kemudian masih ada demam berdarah, ya demam berdarah juga banyak banget di Indonesia. Saya yakin sebagian dari kita sudah pernah mengalami demam berdarah. Ya, itu semua sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah, ya kan? Seperti COVID, kita bisa cegah dengan cuci tangan, dengan pakai masker, dengan vaksinasi. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak peduli dan kalau kita nggak mau tahu, gitu ya? Sama seperti Coach Jos tadi, bahasa saya sebetulnya saya sini bukan mau ngajari, ya, saya cuma mohon izin, saya ingin mengingatkan saja, mengingatkan bahwa ini harus jadi perhatian kita, ya. Penyakit-penyakit, ya termasuk tadi penyakit kronis seperti kanker, stroke, jantung dan sebagainya, itu salah satu penyebab kenapa banyak masyarakat kita yang bangkrut. Ya, kalau misalnya mereka nggak punya asuransi, mungkin mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya. Anda boleh bilang, oh ya saya kan punya BPJS. Oke, punya BPJS boleh, tapi sekarang pertanyaannya, ada yang mau kena serangan jantung walaupun punya BPJS? Dan kalau kita kena penyakit ini, misalnya kena jantung atau kanker pun, walaupun punya BPJS, keluarga kita juga nggak bisa kerja, akhirnya bangkrut juga Bapak Ibu, ya, karena keluarga kita juga harus nemenin kita berobat dan sebagainya, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari. Makanya Menkes kita aja, ya Pak Budi Gunadi Sadikin, beliau mengatakan ini adalah penyakit-penyakit yang paling bikin tekor di Indonesia, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal dan sebagainya, termasuk ini virus hepatitis adalah akibat dari hepatitis B, ya, hepatitis B, hepatitis C. Dan buat Anda tahu, nggak semua obat juga di cover sama BPJS. Jangan salah, Bapak Ibu. Mungkin kita pikir tenang aja ada BPJS. Iya, ada yang tanggung BPJS sih. Ini salah satunya obat kanker, ya. Tapi Anda lihat banyak sekali obat kanker yang tidak ditanggung juga oleh BPJS karena memang BPJS juga nggak kuat, nggak sanggup. Ya, so pertanyaan saya sekarang, waktu kita kecil kita diajarin yang mana? Lebih baik mana? Mencegah atau ngobatin, Bapak? Lebih baik mana? Mencegah atau ngobatin? Tentu ya, Coach Jos ya. Yes. Ya, semua Mau nikmat dong. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pertanyaannya di Indonesia gimana? Ya, kita bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kenyataannya nunggu sakit baru kita mengobati. Bahkan banyak yang udah sakit aja masih nggak mau berobat. Mau medical check-up takut. Katanya takut ketahuan penyakitnya. Saya bingung. Ya, orang kok takut ketahuan penyakitnya masih awal, ya. Mendingan ketahuan penyakitnya masih awal, diobati, ya, daripada ketahuan penyakitnya udah berat masuk rumah sakitnya terpaksa. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kan, kita udah siap nggak gitu dengan perlindungan buat kita dan keluarga, ya kan? Bapak-Ibu, saya hari ini bukan mau jualan apa-apa, ya, bukan mau sharing ini itu karena saya punya maksud dan tujuan tertentu. Saya cuma mau mengingatkan, mendorong, mempromosikan yang namanya health prevention, ya, pencegahan, ya, program pencegahan kesehatan. Di mana ini ada pepatah juga, ya, di orang Barat bilang an apple a day with the doctor away. Katanya satu biji apel bisa membuat kita nggak perlu pergi ke dokter. Ya, pertanyaannya, cukup nggak sih? Beneran cukup nggak sih satu biji apel sehari? Ya, kenyataannya enggak, ya, Bapak Ibu. Tadi Coach Jos sudah cerita, ya, butuh banyak sebetulnya nutrisi-nutrisi karena makanan kita sehari-hari juga masih kurang. Ya, dalam kondisi normal aja masih kurang nutrisinya, apalagi dalam kondisi yang kita banyak makanan-makanan junk food dan sebagainya. Ya, bahkan ketika kita makan sehat juga masih kurang. Kenapa? Penyakit infeksi ada di mana-mana. Dan untuk menghindari infeksi, ya Anda harus hindarin virus, kuman, bakteri, dan sebagainya. Mana caranya? Ya cuci tangan, pakai masker, salah satunya aja. Tapi perlindungan yang kita perlindungan 24 jam sehari, 7 hari seminggu adalah ini salah satunya vaksinasi. Ya, vaksinasi, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu semua karena semua orang ngomongin vaksinasi. Udah vaksin belum? Ada kedua, ketiga, keempat, ada yang udah kelima, keenam. Siapa di sini yang udah lebih dari 3-4 kali?
Saya jujur baru udah 2. 6 kali. Saya udah 6 kali. Wah, Maklum, punya klinik vaksin. Jadi kadang kita nyuntik vaksin COVID, nggak habis vaksinnya daripada dibuang, saya udah suntikin di sini aja. Sisa botolnya masih ada sisa ya. Nah, jadi ini satu jurnal tahun 2007 yang mengatakan setiap tahun puluhan ratusan ribu orang sakit, dirawat, bahkan meninggal karena penyakit yang seyogianya udah bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, pertanyaannya kalau bisa cegah apa yang harus sakit kan gitu, ya kan? Tapi kenyataannya gitu. Ya, kita banyak nunggu sakit baru diobati. Padahal sudah terbukti yang namanya vaksinasi itu bukan cuman jualannya farmasi atau bukan cuman kata-katanya dokter doang, ya kan? Tapi sudah ada bukti nyata bahwa penyakit-penyakit di dunia ada yang sudah turun, hilang, bahkan udah musnah dari muka bumi berkat vaksinasi. Ini salah satunya penyakit cacar ya. Ini saudara kembarannya monkeypox. Dulu ada penyakit cacar yang ganas, ya lebih ganas dari monkeypox, namanya smallpox ya. Nah ini 12.000 tahun meneror umat manusia, korbannya diperkirakan 200 juta. Ya, dan tahun 1980 WHO mendeklarasi penyakit ini musnah dari muka bumi berkat vaksinasi. Mungkin ada di antara Anda juga yang pernah dengar namanya polio. Ya, polio, tapi udah nggak pernah lihat lagi ada orang kena polio yang hari ini sehat, besoknya lumpuh karena polio. Ada yang di sini yang pernah punya saudara atau kenalan yang kena polio sekarang? Saya yakin hampir bisa dibilang nggak ada, karena 99% sudah musnah dari muka bumi. Berkat apa? Berkat vaksinasi. Ya kan? Oleh karena itu, ya saya sekali lagi, saya nggak jualan vaksinnya sih, tapi saya mengadvokasi, mengingatkan, merekomendasi Anda untuk melindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi dimanapun Anda bisa dapatkan vaksinasinya ya. Hanya saja kalau saya sendiri, saya dari Inharmoni. Kebetulan Inharmoni ini klinik vaksinasi pertama di Indonesia, ya udah dari tahun 2011, jauh sebelum adanya COVID, saya udah melihat suatu saat yang kita akan menyadari bahwa yang namanya orang dewasa pun perlu mendapatkan vaksinasi dan tahu bahwa vaksinasi itu penting. Ya, jadi ini udah saya bikin jauh sebelum pandemi ya, 2011. Dan ini klien kita ya perusahaan besar masuk Kompas, Gramedia, Abbott, Unilever, Binus dan sebagainya, KPU, KPK, ini juga klien kita, saya nggak terbanyak. Dan kami bersyukur ya, kita selama pandemi kami banyak melayani di sentra vaksinasi sampai kami dapat rekor muri sebagai klinik pertama, jaringan klinik vaksinasi pertama yang memberikan lebih dari 100.000 dosis vaksin COVID ini tahun lalu. Ya, kita terima penghargaan rekor muri bulan Agustus, kita capainya di bulan Juni ya. Juni itu udah lebih dari 100.000 dosis. Sekarang udah lebih dari 200.000 ya, tapi kita nggak ini lagi. Nah, kita juga memberikan layanan-layanan vaksinasi perjalanan seperti buat umroh dan sebagainya. Kami punya klinik di beberapa kota di seluruh Indonesia ya. Tapi ini bukan klinik saya sendiri, ini partnership semacam franchise gitu. Jadi teman-teman bisa dapatkan sana. Nah, tapi yang saya cerita tadi vaksinasi ini terutama untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular ya, infeksi. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang tidak menular? Bisa cegah enggak? Tentu bisa. Tadi Coach Joe sudah cerita bagaimana tentang nutrisi. Pentingnya kita memperhatikan nutrisi kita. Ya, kesehatanmu, obatmu ada di dapurmu kan gitu katanya Coach Joe ya. Betul ya Coach Joe? Nah, ini dapurnya itu masalahnya bagaimana? Mungkin di sini ada coach yang udah luar biasa paham tentang gimana caranya menghitung nutrisi yang diperlukan dan sebagainya. Saya akan memberikan sesuatu yang saintifik juga ya, di mana ini bermanfaat buat Anda mengetahui nutrisi yang kita butuhkan. Ya, salah satunya dengan apa? Pemeriksaan DNA genetik. Ya, tapi nggak cuma nutrisi aja di sini, karena genetik atau gen kita, DNA kita adalah blueprint ya. Dari sononya, dari yang di atas dikasihnya seperti apa? Yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu di coding seperti apa dari yang di atas. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita lahir itu bawa coding. Kayak Anda beli komputer pakai Mac atau pakai Apple ya, atau pakai Windows, itu codingnya beda, softwarenya beda, ya, yang bisa diinstal beda, yang bisa dilakukan beda, tapi hasilnya bisa sama. Sama-sama bisa dipakai untuk nge-zoom, sama-sama bisa dipakai untuk Word, PowerPoint, tapi softwarenya beda. Ada Word for Mac, ada Word for
Windows, kan gitu. Ada Zoom for Mac, Zoom for Windows. Tubuh kita juga sama, punya coding yang berbeda. Ya, walaupun kita harapkan hasilnya sama. Nah, ini tentu baru dimungkinkan setelah tahun 2003 manusia berhasil memetakan semua gen manusia, namanya Human Genome Project. 13 tahun dari 90 sampai 2003. Dan ternyata sekarang kita bisa menggunakan pemeriksaan tersebut untuk tujuan macam-macam. Misalnya apa? Ya, untuk yang udah lama kan untuk fingerprinting ya, untuk kriminal, untuk ngecek gennya sama gen yang ada di TKP gimana, untuk ngecek bapak ibu ya, mana bapaknya ibunya yang sama gitu kan, apakah ini betul-betul anak saya ya. Tapi sekarang pemeriksaan DNA ini sudah bisa dipakai untuk ngecek, memprediksi kita punya risiko penyakit apa, memprediksi kita cocok atau nggak cocok dengan obat apa, ya memprediksi kita cocok nggak cocok dengan makanan dan minuman apa, bahkan bisa untuk memeriksa dari anak lahir, bahkan sebelum lahir udah bisa diketahui anaknya bakal seperti apa. Ya, jenis kelamin selama ini kita bisa tahu dari USG setelah anaknya sekitar 5 bulan ke atas, ya kan, 2 bulan minggu. Tapi dengan periksa DNA bahkan 10 minggu sebelumnya udah bisa ketahuan jenis kelaminnya bakal seperti apa, ya, bakal punya penyakit apa, itu prenatal testing dan sebagainya itu bisa. Nah, ini seremoni baru. Nah, karena kita lebih mau mengembangkan bukan cuma vaksinasi aja, tapi kita klinik preventif gitu. Nah, klinik preventif kami mencoba untuk mengembangkan pemeriksaan genetik ini untuk membantu kita mencegah belum kena, ya kita cek kita punya potensi apa, ya termasuk misalnya nutrisi. Tadi Coach Jos ngajarin makanannya, porsi takarannya. Nah, ini kalau pemeriksaan nutrisi bisa ketahuan nutrisi apa yang emang tubuh kita butuhkan, mana yang nggak dibutuhkan, mana yang butuh dalam dosis yang lebih, mana yang nggak perlu terlalu banyak. Ya, karena ini adalah blueprint-nya dari yang di atas. Lalu obat mana yang cocok dengan kita, mana yang nggak cocok dengan kita, ini namanya farmakogenomik. Ya, karena ada orang yang minum obat nggak sembuh-sembuh gitu ya, minum obat darah tinggi tensinya nggak turun-turun, salah satunya karena obatnya nggak cocok. Ya, kemudian melihat adanya risiko, misalnya risiko kanker, darah tinggi, diabetes, stroke dan sebagainya, itu bahkan ketika kita masih bayi pun udah bisa dites ada risiko nggak suatu saat nanti kena diabetes atau kena jantung dan sebagainya, ya kena kanker ya, kanker payudara, sebagainya. Dan sekarang sudah sangat maju. Ya, baik, ini udah mau selesai. Gen itu udah sangat maju, bisa meriksa kesuksesan, bakat, talenta, bahkan sejak dini. Anak lahir udah bisa diketahui, dia bisa jadi entrepreneur atau enggak, tendensinya gimana, ya. Bukan berarti kita kayak Tuhan meramalkan nasib, enggak, tapi bakatnya dia apa gitu, ya. Bakatnya dia di edukasi, di mungkin creativity, atau bahkan di musik, di dancing, dan sebagainya, itu bisa diketahui dari kecil. Ya, jadi, tapi bukan itu yang saya fokuskan. Yang saya fokuskan di sini adalah untuk pencegahan sejak dini. Yang penyakit menular kita blok, kita cegah dengan vaksinasi. Penyakit yang nggak menular kita rubah pola hidup dengan mengetahui gen kita. So silakan nanti rekan-rekan yang ada di sini bisa diskusi kebutuhan kesehatan Anda pada dokter ahli yang Anda percayai ya, teman-teman. Kalau mau konsultasi ya, jangan ragu atau jangan skeptis sama dokternya ya, karena mereka belajar sangat lama untuk membantu. Kayak saya jadi spesialis penyakit dalam tuh 12 tahun sekolah Bapak ya, 12 tahun. Ya, nggak main-main gitu ya. Ya. Nah, terakhir dari saya, ingat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, your health is your greatest asset ya, karena tubuh kita adalah benda yang paling lama akan berada bersama kita seumur hidup kita ya, lebih lama daripada barang apapun. Anda punya tas, Anda punya mobil, Anda punya benda-benda kesayangan, itu semua nggak akan lebih lama bertahan daripada tubuh Anda sendiri. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang datangnya dari saya, kalau lebih datangnya dari yang di atas. Nah, ini kalau ada yang mau kontak saya, nanti saya berikan, silakan, atau mau saya juga boleh. Thank you. Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan ke MC. Halo. Ini tampaknya memang itu ya. Your internet is your greatest online asset.
pas dibutuhkan pas hilang. Kayak saya nih kayaknya MC ini. Halo Ibu Dev. Belum masih mute. Halo, sinyal saya menghilang ini. Ayo Bapak Ibu segera cek kesehatan. Karena kalau misalnya kita lebih tahu apa aja sih penyakit yang ada dalam diri kita itu, kita bisa lebih mudah gimana cara mengobatinya. Benar ya? Langsung kalau misalnya mau cek kesehatan langsung menghubungi Dr. Christoph. Siap. Nah, untuk yang terakhir, narasumber yang paling cantik pada malam hari ini, Ibu Merly Sidik. Beri tepuk tangan semuanya. Monggo Ibu Merly. Ya, makasih Bu Devin. Makasih juga iCommunity yang udah memberikan kesempatan kepada saya, Pak Juanda, dan juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir, Dr. Christoph, Coach Jos yang udah sangat komplit ya. Kalau tadi kita bicara soal mencegahnya, pencegahan itu gimana. Nah, kalau dari saya sambil share screen ya. Sama topiknya yaitu your health is your wealth gitu. Karena ya suka nggak suka gitu. Ketika kita Masih gelap Ibu. Maaf, halo, Oke, baru boleh iya. ini. Sambil tenang. Sambil jalan memang. Gitu. Ya, suka nggak suka memang ketika kita mau menjadi kaya gitu, pasti kita butuh kesehatan dulu. Bagaimana kita bisa berkarya, kita bisa bekerja kalau misalnya kita nggak sehat, ya. Jadi yang kesehatan adalah yang utama. Saya dengan Merly Sidik, saya Associate Agency Director dari agensi GPS United, merupakan salah satu agensi dari Prudential Life Assurance. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya gitu. Saya konsultan asuransi dan jasa keuangan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, kalau di sini kenalannya singkat, nah kenalan yang banyaknya boleh langsung Google aja Merly Sidik gitu kan, nanti muncul biasanya tuh. Gitu. Atau langsung follow IG saya Merly Sidik ya. Nah, tujuan saya adalah ingin membantu keluarga di Indonesia ini untuk lebih paham mengenai kegunaan asuransi. Ya banyak orang yang mungkin tahu asuransi itu untuk kesehatan, untuk manfaat rawat inap gitu, tanpa tahu lebih banyak mengenai fungsi dari asuransi itu sendiri. Nah, kemudian pengen membantu juga memberikan perlindungan finansial yang sesuai buat kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Oke. Sebelum masuk, nah saya pengen ajak Bapak Ibu jalan-jalan dulu nih. Siapa yang suka jalan-jalan? Boleh chat saya SSSS gitu ya. Suka semua. Suka ya, suka semua gitu. Apalagi sekarang musimnya dikit-dikit healing gitu kan ya. Aduh sumpah gitu kita healing gitu kan ya. Nah, saya mau berandai-andai kalau misalnya kita road trip ke Bali. Ada yang pernah lakukan ini road trip ke Bali? Naik mobil gitu mungkin bersama keluarga, ajak anak-anak. Pernah ya ini Pak Bapak apa Ibu Sandra ya? Itu pernah, Coach Jos juga pernah, pernah ya? Oke. Nah, saya juga waktu tahun 2019 akhir Desember sebelum terjadi COVID ya, saya sempat lakukan road trip ke Bali. Karena tol kan katanya udah panjang tuh, udah sampai Probolinggo gitu kan. Jadi udah separuh jalan lebih tuh gitu. Lewatin tol aja. Nah, sisanya baru kita jalan biasa sampai ke Balinya. Nyobain tuh sama suami dan anak-anak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah pergi road trip ke Bali, kira-kira kalau misalnya kita mau pergi road trip sama anak-anak lagi ya, sama keluarga, apa aja sih yang perlu kita siapin? Boleh bantu saya? Mau open mic, mau chat, silakan. Apa sih yang perlu disiapkan kalau misalnya kita jalan-jalan pergi jauh ke Bali gitu? Kira-kira apa? Kendaraannya udah pasti ya, kendaraannya gitu. Nggak ada mobilnya, uang, iya pasti gitu kan. Kalau nggak ada uangnya gimana ya gitu. Kita mau nyebrang ke Bali aja nggak bisa, bensinnya aja nggak bisa gitu. P3K, iya perlu. Itu buat jaga-jaga ya kalau misalnya perlu di jalan anaknya, aduh mules nih gitu kan ya. Minimal ada kayu putih atau ada luka sedikit, kita sediakan soplas gitu ya. Apalagi kira-kira? Nah, saya mau sambil kasih lihat. Sorry. Oh ya. Nah, kira-kira seperti ini ya yang kita siapkan gitu kan. Siapin kopernya gitu kan. Masa kopernya nggak dibawa ya, barang-barang
perlengkapan buat ke pantai gitu kan, bajunya gitu. Terus kemudian secara fisik juga pasti kita siapin. Perjalanan kan jauh ya, ke Malang aja itu 10 jam kalau nggak salah waktu itu ya gitu, belum ke sononya lagi gitu kan ya. Biasanya kita perlu nginep gitu, nggak kuat kalau misalnya nyetir sendiri langsung dur ke Bali, itu. Makanya aja suami saya mempersiapkan saya juga ya, jadi kita kadang gantian, oh kalau di tol saya lah bisa bawa gitu ya, cuma lurus doang, rasanya Jakarta Cipularang tapi nggak nyampe-nyampe gitu kan. Kalau misalnya jalan yang ada truk-truk itu, nah baru suami saya gitu kan. Itu juga dipersiapkan. Mobilnya juga kan dipersiapkan ya, kita beli bensinnya, mesinnya mungkin di-tune up dulu gitu kan. Ban serepnya, ada yang nggak pernah bawa ban serep? Kalau bawa mobil nggak pernah bawa ban serep? Iyalah pastilah gitu. Vitaminnya tadi jangan sampai ya, udah capek-capek jauh-jauh ke Bali, malah ke rumah sakit gitu ya, karena nggak fit, kelamaan nyetir gitu kan ya, apa sih, nggak fit badannya malah tumbang di Bali, kan nggak seru banget ya gitu kan. Ban serep, terus kemudian makanan, minuman, cemilan. Nah tadi ada, Pak Arjo ya kalau nggak salah yang bahas, uangnya jangan lupa. Iya betul ya. Ini hal-hal yang kita prepare, hal-hal yang kita siapkan kalau misalnya kita mau jalan jauh gitu. Nah, ketika kita berjalan jauh, sorry ya. Nah, ketika kita berjalan jauh, tadi kita persiapan sedemikian rupa. Sebenarnya untuk apa sih kita lakukan persiapan? Ya pastinya buat berjaga-jaga ya, antisipasi katanya. Antisipasi kalau misalnya ngantuk, adalah cemilan gitu ya, atau gantianlah nyetirnya, bawa ban serep gitu kan, supaya amit-amit bocor gitu, kita bisa langsung ganti. Supaya apa? Tujuan kita dari Jakarta ke Bali ini bisa tepat waktu nyampainya. Aturan dua hari 1 malam gitu ya target kita nih ya, supaya nanti, hari kedua itu kita bisa langsung nginep di hotel, misalnya Ayana gitu kan ya, karena kita udah booking di situ. Nah, harapannya kita bisa nyampe tepat waktu. Kalau misalnya terjadi ban bocor, terus kita nggak bawa ban serep, nah bisa-bisa, yang tadinya harusnya hari kedua udah nginep di Bali, ini malah harus nginep di Banyuwangi, jangan-jangan gitu kan ya, karena ketelatan. Terus kemudian supaya apa? Nggak ada extra cost. Kalau misalnya kita jalan-jalan nggak prepare, nggak bawa tadi ban serep misal, kita mesti ke bengkel, minta mobil derek gitu. Atau misalnya ngantuk, terus nggak ada kopinya nih gitu kan buat teman gitu. Jangan-jangan nanti kita meleng malah nyenggol orang gitu kan ya dan sebagainya. Dan yang pasti kita pengen ketika semua itu terencana dengan baik dan terrealisasi sesuai rencana kita, semua orang happy, bener nggak? Anaknya, bapak ibunya, semua pasti happy karena apa sih kita semua bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ibaratnya nih, kalau misalnya tadi cerita Dr. Christoph dan Coach Jos, ini adalah hal-hal yang kita bisa kontrol. Supaya nggak ngantuk, minum kopi misal gitu ya. Supaya tetap sehat sampai tujuan, jangan lupa vitaminnya juga diminum ya. Supaya nggak kelamaan di jalan atau misalnya karena terjadi resiko ban bocor, kita bawa ban serepnya. Ini adalah resiko yang kita bisa antisipasi. Kontrolnya itu di tangan kita, tinggal kita mau lakukan apa enggak. Ya. Masalahnya, ada nggak sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ketika perjalanan road trip Jakarta ke Bali? Ada yang kita tidak bisa kontrol. Sakit, ya sakit nggak pernah tahu ya, tahu-tahu masuk angin, salah makan di daerah mana gitu, kepedesan ya. Nah, sakit, kita nggak pernah tahu. Ada hal yang lainnya mungkin yang tidak kita bisa kontrol. Tidak kita bisa kendalikan. Kecelakaan. Oke. Nah, mungkin pernah lihat ini ya, satu video. Sorry ya, saya ulang ya. Videonya singkat. Ya. Mobil lagi diem, lagi parkir, ditabrak gitu kan ya. Nah, kadang-kala kita suka begitu nggak? Kalau saya sih di Jakarta sering banget ya. Kita lagi antri gitu kan, lampu merah, motor
langsung deh ya, nyenggol aja sedikit spionnya, terus maaf gitu kan ya. Kalau spion aja sih ya nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau sampai mengakibatkan kita celaka, itu yang jadi masalah. Nah, hal inilah yang saya maksud, ini adalah di luar kontrol kita. Kita benar, kita jalan benar, kita baik, kita nggak ngantuk, setir sesuai jalurnya gitu kan ya. Tapi kalau orang lain yang meleng gitu, bisa nggak kita celaka? Bisa-bisa aja ya gitu. Nah, memang kita selalu berdoa semua hal yang baik, semua yang terjadi adalah hal yang baik, kita berikan kesehatan. Tapi ketika itu di luar kendali kita, apa yang kita harus lakukan? Oke. Nah, sebenarnya manusia itu kan punya kemampuan ya, kemampuan mengatasi masalah yang tadi ya, gitu. Gimana kalau misalnya kita berpikir ketika kita sehat gitu, caranya gimana tadi? Oh, makan yang baik, makan makanan yang baik. Tadi Coach Jos ada kasih tahu, makan raw food gitu kan ya, jangan yang instan-instan gitu kan ya. Kalau mau makan murah, itu, banyak ya gitu alternatifnya, makan Indomie terus gitu, tapi ternyata nggak sehat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita mau makan yang sehat, itu biasa kita perlu spend lebih banyak, benar nggak sih? Gitu. Tadi, ternyata makanan yang kita makan itu nggak cukup, otomatis kita perlu tambah suplemen. Nah, ternyata kesehatan kita ini perlu dijaga dengan tambahan dari luar, vaksin. Itu adalah hal-hal yang kita bisa kendalikan. Tinggal keputusan kita, mau ikut vaksin nggak, gitu kan ya. Kayak kemarin COVID, disuruh rame-rame vaksin. Ada nggak yang nggak vaksin sampai sekarang? Apa gara-gara mesti ke mall harus udah punya vaksin jadi vaksin? Kalau nggak ada aturan itu kayaknya banyak yang nggak vaksin gitu ya. Gitu. Olahraga, hidup sehat ya, diet juga sehat gitu kan. Itu adalah hal yang kita dapat kendalikan. Demikian kalau misalnya kita sehat, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, otomatis kan kita bisa mengumpulkan uang, mengumpulkan aset gitu. Nah, aset-aset yang kita miliki itu tentunya kita jaga kan, kita olah, ya kan? Ada beberapa orang mungkin sebagian dananya ditaruh sebagai dana darurat gitu kan buat cadangan. Sebagian dibayarin buat bayar BPJS atau punya asuransi gitu kan ya. Sebagian lagi diinvestasikan entah ke saham, kemana. Terus mengatur diri, membedakan mana kebutuhan dan keinginan dan sebagainya. Itu merupakan cara-cara kita untuk mengatur diri, mengendalikan diri dari sisi keuangan maupun dari sisi kesehatan. Nah, yang jadi masalah, ternyata tadi 70% orang di Indonesia itu biasanya meninggal karena sakit berat. Sebutlah jantung, kanker, tumor, stroke gitu ya. Tadi Dr. Christoph juga ada bahas ya gitu, bahwa penyakit-penyakit itu ada. COVID ya jangan jauh-jauh ya, itu ada. Nah, kalau itu terjadi dengan diri kita, gimana? Gitu. Kalau dalam hidup yang di luar kendali itu apa? Misalnya ya, meninggalnya kecepatan. Ya. Tadinya kita punya planning, oh sekarang umur 30, umur 40 nanti anaknya mau kuliah, saya mau kuliahin di sini. Nanti umur 50 ceritanya mau pensiun, pensiunnya mau beli rumah di Lembang misalnya kalau di Bandung ya yang adem-adem gitu kan ya. Tapi kalau ternyata 40 udah dipanggil Tuhan gimana? Anaknya gimana? Jadi kuliah nggak? Gitu. Terus istrinya gimana? Bisa hidup nggak? Melanjutkan hidup dengan normal tanpa harus cari papi baru misal gitu. Terus kemudian yang masalah kedua, kalau hidupnya terlalu lama. Kalau hidup terlalu lama, sehat, wah itu berkat ya gitu. Tapi kalau hidup terlalu lama, nggak sehat, nggak punya uang, waduh. Nah ini yang jadi masalah gitu kan ya. Gimana caranya kita mempersiapkan diri, kalau misalnya kita dikasih umur panjang, itu bisa hidup dengan happy, gitu kan, dengan bahagia. Gitu. Nah, terus kemudian sakit serius ya, tadi jantung, kanker, tumor, stroke, dan banyak penyakit kita sebut penyakit kritis gitu. Suka nggak suka itu di sekeliling kita ada. Kita nggak tahu itu akan terjadi apa enggak. Ada faktor genetik, iya, gitu ya. Tapi gaya hidup tadi udah dibahas juga banyak orang sakit karena gaya hidup. Nah kita mulai berkaca lagi nih pada diri sendiri. Kalau kita ngerasa gaya hidup kita nggak bagus ya kurang oke, mungkin harus konsultasi tuh ke Dr. Christoph, ke Coach Jos gitu kan untuk gimana supaya bisa mendapatkan suplemen yang baik gitu kan. Terus kalau misalnya sampai terjadi cacat total, gimana? Gitu. Di sini yang saya tanya, apa plan B Anda? Gitu. Apa plan B Bapak Ibu? Kalau kita di bisnis gitu ya, dalam kehidupan aja kita bisa punya plan ya.
tadi mau ke Bali, oh rencanain berapa lama di jalan, sampainya nanti hari apa, bawa apa aja. Sama gitu, dalam hidup juga, dalam bisnis apalagi. Saya waktu itu pernah ditawarin kolaborasi sama temen gitu, salah satu mentor gitu cerita, siapkan exit plan-nya. Kalau misalnya bisnis ini nggak jalan, mau gimana bagi-baginya? Bagi-bagi kerugian ya dalam arti gitu kan. Nah pastinya dalam hidup juga kita mesti punya plan B. Kalau ternyata hal yang kita harapkan tidak terjadi sesuai rencana, ibaratnya kita hidup tapi tidak sesuai pesanan gitu, apa yang mau kita lakukan? Suatu hari saya punya satu nasabah 9 tahun yang lalu, suami istri direferensikan oleh nasabah saya yang lain ya, mereka bekerja di perusahaan farmasi yang cukup besar, terus kemudian ceritanya mereka mau ngambil manfaat asuransi, tapi bukan kesehatan, jiwa dan sakit kritis. Jadi suami istri waktu itu penghasilannya kira-kira 40 juta ya 90 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu itu. Mereka ambil asuransi masing-masing 2 juta suami istri. Jadi total 4 juta ya. Asuransi kesehatannya nggak diambil kenapa? Karena mereka kerja di perusahaan farmasi yang punya rumah sakit. Jadi buat mereka kayaknya aman aja gitu, merasa secure. Oke, sampai suatu hari mereka punya 2 anak. Anaknya yang pertama waktu itu masih TK ya, mungkin kelas umur 3 apa 4 tahun gitu, yang keduanya lebih kecil lagi, hanya selang setahun apa 2 tahun. Nah, satu hari entah gimana, saya tergerak untuk menawarkan satu proposal asuransi sakit kritis, tapi buat anaknya. Aneh ya, saya sendiri hari ini malah berpikir, kok bisa ya saya waktu itu mau nawarin asuransi sakit kritis buat anak, jarang loh. Biasa kalau anak-anak saya kebanyakan tawarinnya asuransi pendidikan. Tapi kenapa buat keluarga ini kok saya pengen nawarin asuransi sakit kritis? Ya. Nah, waktu itu preminya masih bisa 300 ribuan satu anak, berarti 2 anak kan 600 ribu ya, gitu, dengan pertanggungan 250 juta masing-masing anak. Kalau dari sisi materi, income suami istri 40 juta, nambah lagi asuransi 600 ribu, itu jadi total sekeluarga 4.600.000, sanggup banget nggak? Sanggup banget ya, sanggup banget. Oke. Nah, thank you. Nah, kalau misalnya sanggup banget, gitu, kenapa mereka nggak mau? Mereka asalnya anak kayaknya nggak terlalu perlu ya. Oke. Nah, singkat cerita, suatu hari ditelepon nih, Mer, ini anak mereka lagi ada di Sunter. Padahal keluarga ini tinggalnya di Cikarang. Loh kok ke Sunter, ke klinik, satu klinik dokter yang memang cukup terkenal. Kalau misalnya udah ke situ, biasa penyakitnya serius nih. Gitu. Pas seperti itu, singkat cerita, anak ini didiagnosa ada tumor neuroblastoma. Ya, heboh dong ya, heboh. Dirawat, di kemoterapi, dan sebagainya, segala upaya dilakukan. Biaya yang dikeluarkan, yang pasti ada asuransi kantor, kurang lebih habis 300 juta, dan saat itulah mereka baru tahu kalau asuransi kantor itu ada namanya limit. Ya, jadi 300 juta itu udah mentok lah limitnya. Masih kurang, 200 juta mereka pinjam dari kantornya, dari perusahaan. Untung perusahaannya mau kasih pinjam. Satu lagi aset, kebetulan suami istri ini punya lebih dari satu rumah, akhirnya salah satu rumahnya mereka jual untuk membiayain anaknya ini. Nah, intinya kalau misalnya sampai orang terjadi sakit kritis, apapun biasa digelontorkan itu supaya sehat. Nah, itulah yang kita sebut dengan hidden cost ya. Dirawatnya, yang sampai keluar negeri, temeninnya, suplemennya gitu. Kadang kita ngelihat biaya rumah sakit aja, oke biaya rumah sakit tercover oleh asuransi kesehatan gitu. Tapi gimana dengan hidden cost di bawahnya? Siapa yang bayarin? Apalagi istrinya sampai berhenti kerja. Tadinya penghasilan double income jadi single income. Apakah nggak pengaruh? Gitu. Pastinya sangat berpengaruh dengan biaya hidup mereka. Gitu. Untuk itu, nah singkat cerita si anak ini meninggal. Akhirnya meninggal. Mereka sempat sampai berobat ke China, tapi tidak berhasil. Akhirnya meninggal. Ya, cuma ya di sini yang perlu kita sadari adalah ketika orang sudah mengalami sakit kritis, ternyata biayanya tidak seperti yang kita lihat di atas doang, biaya rumah sakit, biaya operasi. Banyak sekali biaya-biaya lainnya. Oke. Asuransi punya fungsi untuk melindungi aset Anda dari hal-hal yang tidak terkendali. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu pada hidup kita,
jangan uang yang kita kumpulin capek-capek ini yang kita gelontorin buat perawatan gitu. Kalau misalnya ternyata ada pihak ketiga yang mau menanggungnya, bukankah akan lebih bijak? Ya. Di sini ada satu quote yang saya suka, you don't buy life insurance because you are going to die, but because those you love are going to live. Karena kita tahu di luar sana banyak keluarga kita yang nunggu nih gitu, yang sayang sama kita. Gitu. Oke. Nah, saya Merly membantu memastikan proteksi asuransi yang Anda miliki sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di gambar yang kanan gitu ya, kalau lagi hujan kita pakai payung kan? Nah, ini ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Tapi jangan sampai payung yang kita pakai itu kekecilan, kayak gambar di kanan ini ya gitu. Nah, kadang orang sekarang merasa punya asuransi, punya, tapi mereka tidak sadar. Atau asuransinya begitu beli udah disimpan aja 10 tahun gitu kan ya, baru dilihat lagi. Nah, sedangkan sebenarnya gaya hidup manusia itu berubah. Mungkin statusnya juga berubah, menikah tidak menikah, sebelum itu belum menikah jadi menikah, sebelumnya tidak punya anak jadi anak, jadi ada anak. Itu kan sangat berpengaruh terhadap proteksi yang harus dimiliki. Gitu. Oke. Nah, itu mungkin sharing singkat dari saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya, silahkan boleh kontak saya di 0813 1588 0202 atau IG Merly Sidik. Nah, thank you buat waktunya, Bu Devin. Wah, sangat tepat waktu sekali ini. Oke, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, Pak Aryo, tadi saya lihat chat Bapak udahan. Monggo kalau misalnya mau langsung menyampaikan. Pak Aryo. Ya, jadi karena ada 3 narasumber ya, kalau diizinkan saya juga akan bertanya 3. Jadi 2 pertanyaan saya untuk 2 narasumber yang pertama, sedangkan pertanyaan yang ketiga akan untuk lebih kepada narasumber yang ketiga. Jadi untuk yang 2 pertanyaan saya mulai dari yang pertama. Tadi saya kirim chat tentang karena semua orang ingin sehat, seperti apa sih kedepannya ini prospek bisnis kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Karena sekarang sudah ada teknologi yang bisa membuat misalkan telinga manusia atau pipa pernafasan atau pipa tenggorokan manusia, dan itu bukan stem cell, tapi dari selnya orangnya itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk bisa nanti berantem karena selnya berpihak itu tidak mungkin, kan memang dari badannya sendiri. Itu sudah ada teknologi ini di Spanyol, sudah diterapkan. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, apakah masih relevan atau seberapa relevan pencegahan? Karena istilahnya sudah bisa kayak mobil, kalau misalkan knalpotnya rusak, bisa diganti, mesinnya rusak, bisa diganti, gitu kan. Kemudian tadi juga masalah makanan ya. Saya punya teman yang dia tuh porsi makannya tuh mendahulukan makan apel dan minum air putih. Jadi makan apel dan air putih itu seperti makanan utama gitu, kayak porsinya sangat banyak, dan kalau masih kurang baru ditambahkan seperti kayak lauk pauk, sayur dan segala macam gitu. Kemudian ada juga teman saya satu lagi yang intermittent fasting gitu kan, jadi kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak gitu. Nah, saya lihat dari 2 orang ini, mereka tuh hidupnya tuh sehat dan penampilannya juga seger gitu, walaupun mungkin usianya sudah agak tinggi, tapi seperti kelihatan masih 10 tahun lebih muda dan sebagainya. Apakah pola yang hidup seperti ini itu cocok untuk semua orang atau memang harus pilih-pilih? Karena yang saya dengar juga masing-masing badan itu berbeda-beda, ya kan? Dan satu lagi tadi yang belum dibahas adalah tentang pikiran. Kalau misalkan sering dengerin musik atau sering berbagi, punya positive thinking, apakah itu juga sangat membantu atau itu kayak semacam komplement dengan dari sisi fisiknya? Itu 2 pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ketiga untuk narasumber yang ketiga, untuk masalah asuransi ini kan biasanya yang saya tahu ya suka dipukul rata ya kan perhitungannya kan. Jadi kalau orang dengan umur segini-segini bayar premi segini gitu kan. Tapi kan masalahnya masing-masing orang itu kan beda-beda. Ada yang usianya mungkin masih muda tapi sakit-sakitan, ada yang usianya sudah lanjut tapi kelihatan masih kayak umur belasan tahun atau 20 tahun, masih seger segala macam. Nah, kalau misalkan orang yang udah istilahnya sehat tapi tetap
bayar preminya tinggi walau hanya karena usianya tinggi, jadi dianggap riskan dalam tanda petik. Kalau menurut saya itu kayaknya ini ya tidak adil ya, karena kan dia kan tidak termasuk kategori itu gitu. Jadi sebenarnya gimana sih, apakah ada pilihan untuk customize gitu premi? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Bu Devin? Langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke, baik Pak Arjo, terima kasih. Dr. Christoph, saya bahas dulu sedikit ya. Pak Arjo tadi nomor 3. Nomor 3 tadi apa Pak? Pertama kan prospek bisnis kesehatan, kedua pola makan apakah bisa untuk setiap orang, dan yang ketiga tadi apa Pak? Bisa diulang Pak Arjo, yang ketiga? Music. Tadi yang seputar premi, perhitungan musik. premi ya. Oh bukan yang perhitungan premi, yang pertanyaan Yang seputar kesehatan. Apple Music kayaknya tadi. coach. Apakah Oh, ya. musik itu bisa Musik. Komplimen, oke. Ya, baik. Pak Arjo, terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaannya mudah-mudah ringan atau mudah-mudah sulit atau sulit-sulit mudah nih ya. Oke, tapi seru ini. Jadi kalau kita bicara mengenai tren, misalnya untuk prospek bisnis kesehatan, apalagi setelah 2 tahun setelah COVID ini luar biasa banget. Ini unstoppable trend. Boleh saya bilang kesehatan adalah unstoppable trend. Jadi ini sebuah tren yang tidak bisa dihentikan, ya. Baik apakah distribusi produknya vitamin, apakah itu health food, suplemen ataupun apapun yang berkaitan dengan kesehatan, itu sekarang orang lebih menarik daripada sebelum COVID, ya. Mereka lebih concern. Nah, jadi dilihat dari perkembangan sekarang dari perusahaan kami sendiri selama 2 tahun COVID ini peningkatannya luar biasa banget. Bahkan setelah after COVID juga terus bahkan meningkat lebih banyak lagi karena lebih banyak mau spending mengenai untuk jaga kesehatan itu, ya kan? Jadi mencegah itu terus menjadi sebuah tren ya, karena industri kesehatan sudah triliunan dolar ya, baik di Amerika maupun seluruh dunia gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini sangat-sangat tren yang unstoppable. Oke. Yang kedua, mengenai pilihan tadi ada yang intermittent fasting, ada yang dia dengan pola makan buah-buahan, dengan kemudian dia makannya seperti porsi utama itu buah, itu semua boleh memilih. Jadi setiap orang itu karena yang tadi saya bilang, menua itu pasti, tapi sehat saat tua ataupun menjadi sehat itu sebuah pilihan. Ya, jadi apapun metode, banyak sekali metode yang beredar di dunia kesehatan ini, silahkan bisa dipilih ya. Kalau perlu dikonsultasikan. Nah, kalau perlu dikonsultasikan dengan para ahlinya tentunya. Jadi kalau mau berkonsultasi pun saya siap karena saya 23 tahun di dalam bidang ini dan saya sendiri mempraktekannya. Kemudian nah tinggal kita lihat kita punya alat tester yang tadi Dr. Chris juga ada sampai DNA test dan sebagainya. Kalau di kami ada alat tes untuk bagaimana ngecek metabolisme dan sebagainya, kami juga bisa lihat dan jadi bisa melihat memberikan yang tepat saran-sarannya untuk bagaimana seseorang itu memilih metode pola makan yang baiknya seperti apa. Itu bisa dibantu dengan banyak teknologi, begitu Pak Arjo. Dan yang ketiga untuk musik sebagai komplementari sebagai untuk kesehatan, memang itu ada secara ilmiahnya memang ada. Jadi itu musik-musik itu memberikan nada-nada resonansi itu adalah memberikan satu perbaikan untuk ke-7 sistem. Musik itu kalau kita bicara musik kan pasti ada 7 nada ya Pak Arjo. Dari kunci A sampai kunci G, betul? 7 nada itu berhubungan dengan 7 sistem. Sistem tubuh kita, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem pencernaan, itu ada hubungannya semua. Jadi kenapa orang yang sedang hamil disarankan mendengarkan musik-musik klasik, bukan musik rock ya. Nah, musik-musik klasik, karena musik-musik klasik lebih teratur nada-nadanya. Jadi itu apa namanya kita sangat menggunakan teknologi itu juga di dalam KK Life Force yang saya gunakan. Di sini di dalam leontin kecil ini ada teknologi resonansi. Sehingga ini yang tadi Pak Arjo sampaikan itu diterapkan di dalam leontin kecil ini. Ini dari Amerika teknologinya dan memang canggih sekali. Oke, baik Dok. Pak Arjo, terima kasih. Silakan Dr. Chris kalau untuk ditambah. Ya, terima kasih. Terus jelasin semua. Saya menambahkan aja beberapa aspek ya dalam hal
tadi terutama yang pertama sama kedua ya, ketika Bapak nanyakan tentang prospek di dunia kesehatan, lalu pertanyaan lebih spesifiknya tentang preventif. Apakah preventif ini memang masih relevan di masa datang? Ya, yang pertama begini Pak, biar bagaimanapun betul saya tahu Bapak mungkin bisa nonton di Netflix juga ya, di mana juga ada informasi sekarang organ tubuh itu bisa di 3D printing, ya kan? Ada yang mencoba untuk buat jantung segala macam dari gen kita sendiri, dibuat sel, dibiarkan dibuat semacam organ lagi. Tapi biar bagaimanapun Pak, harga yang seperti itu masih jauh dari jangkauan masyarakat umum. Ya, artinya masih jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau, jauh lebih make sense yang namanya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan. Even ketika pengobatan sudah sangat canggih, ya. Dulu ada penyakit-penyakit yang karena usia, ya itu nggak bisa diobatin lagi, atau karena bawaan gen bahkan nggak bisa diobatin lagi. Sekarang sudah bisa, bahkan ke depan ada genetic editing ya, orang bisa edit gennya ya, tapi tetap aja itu harganya masih jauh dan penelitiannya juga masih setengah-setengah. Akhirnya yang dikatakan itu bisa gini bisa gitu itu baru potensinya bisa, tapi belum tentu benar-benar bisa jadi beneran. Ya, jadi kalau yang Bapak dengar, saya juga udah dengar, baca, tonton segala macam, itu semua masih jauh untuk benar-benar diimplementasi dan bisa menggantikan semua organ tubuh kita yang rusak dan sebagainya. Jadi 10-20 tahun depan pengobatan itu, pencegahan itu masih tetap relevan, ya. Nah kemudian kedepannya gimana? Kedepannya memang trennya adalah ke arah personalized medicine ya. Personalized medicine itu kalau Bapak baca di Amerika, mereka udah mengembangkan namanya precision medicine, di mana orang diberikan terapi baik itu nutrisi sampai ke pengobatan, itu semua benar-benar disesuaikan sama gennya, sama bakatnya dari sono, ya, sehingga orang akan mendapatkan porsi yang memang dia butuhkan saja. Tidak diberikan yang berlebih, tidak diberikan yang kurang. Karena dengan itu obat pun bisa presisi, nutrisinya pun bisa presisi. Tidak lagi seperti obat kita makannya 1 tablet, atau nutrisi misalnya harus sekian porsi, atau mungkin kalau udah diubah jadi herbal dan sebagainya mungkin sekian saset. Itu nggak ada lagi istilah one size fits all. Ya, istilah semua orang beda. Terus semua beda. Itu kira-kiranya untuk menambahkan yang Coach Jos tadi. Ya, kalau masalah stres dan musik segala macam, saya setuju memang stres itu bisa merubah metabolisme kita melalui berbagai fungsi saraf, karena tubuh kita itu saraf itu listrik ya. Jadi semua impuls yang masuk dirubah jadi listrik, listrik jadi hormon, hormon jadi berbagai macam situasi dan kondisi berikutnya, dan itu akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi metabolisme dan sebagainya. Jadi apapun yang bisa mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh kita, ya itu bisa menyebabkan penyakit. Dan apa yang bisa membantu memperbaiki atau mengembalikan ke keseimbangan semula, itu bisa membantu kita untuk menyembuhkan. Tapi ya itu macam-macam ya. Jadi nggak cuma musik saja, ya, dengan lifestyle, dengan olahraga, itu juga pola makan yang benar itu juga sudah terbukti memperpanjang umur, mencegah penyakit. Itu Pak, mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, siap. Kalau soal premi, Bu Merly, silahkan. Oke, yang pertama saya mau jawab dulu yang di chat ya tadi ya Pak Arjo ya gitu. Bahwa kalau punya asuransi penyakit kritis untuk anak terkadang seperti mendoakan ya, sama ya. Kadang kita juga punya asuransi jiwa meninggal, jangan-jangan doain supaya kita panjang umur. Amit-amit ya, nggak ada yang pernah membuat asuransi untuk tujuan itu. Ini sama halnya seperti ketika kita naik motor, kita memakai helm. Ya, itu untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan kan, bukan karena takut ditangkap polisi kan. Gitu. Jadi seperti itulah fungsi dari asuransi, untuk melindungi apa? Melindungi keuangan kita. Karena kalau misalnya tidak terjadi, sehat-sehat saja, toh uangnya kan bisa dipakai buat yang lain. Gitu. Ya kan? Sekarang kan banyak produk yang preminya kembali, malah berkembang, menambah aset
Itu. Sekarang banyak produk yang seperti itu. Jadi kalaupun dikorelasikan dengan tujuannya sakit, ya karena fungsi dari asuransi itu melindungi resiko yang belum terjadi. Yang kedua terkait dengan premi, ada 2 hal yang berpengaruh terhadap premi seseorang. Betul, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan itu sangat berpengaruh dan dipukul rata karena dari pihak asuransi melihat dari tabel mortalita ya gitu kan. Kayak tadi kan Dokter Christoph ya kalau nggak salah yang di daerah mana harapan hidupnya sampai berapa tahun. Nah, asuransi pegang patokan seperti itu gitu. Tapi ada hal yang kedua. Biasa kalau misalnya kita mau join asuransi pasti akan ditanya riwayat. Riwayat kita pernah sakit apa aja, gaya hidupnya apa, suka merokok, suka minum kah, hobinya apa, terus kemudian ada turunan gitu kan ya, atau kita pernah maksudnya ada minum obat rutin gitu. Ini semua ditanya. Dan ini berpengaruh terhadap keputusan asuransi. Ada 3 keputusannya. Diterima secara utuh, diterima dengan syarat, preminya dilebihin ya, maksudnya preminya di atas orang-orang yang normal, atau yang ketiga ditolak sama sekali. Banyak yang terjadi orang karena COVID, paru-parunya kan ada flek ya, itu tidak diterima oleh asuransi dan itu nyata. Gitu. Ya, jadi kita perlu sadari bahwa asuransi itu benar-benar korelasinya dengan sehat. Ketika kita sehat, kita bisa daftar asuransi. Tapi ketika kita udah sakit, ya kita harus berobat ya tadi, jangan ngobatin sendiri juga. Itu. Terus kemudian ada suatu hal lagi, kalau misalnya asuransi itu kenapa dengan asuransi? Karena kita bisa manfaatkan uang kecil untuk mendapatkan nominal uang jaminan yang besar. Jadi misalnya, kita pengen punya uang perlindungan sakit kritis 500 juta. Kita nggak perlu ngumpulin uang 500 jutanya, kita cuma perlu keluar 10-20% nih. Gitu. Katakanlah 10% berarti kan berapa? 50 juta. Nah, jadinya worth it nggak gitu? Nah, untuk itulah orang mengapa menggunakan asuransi. Jadi dengan uang kecil, kita bisa melindungi aset kita yang lebih besar. Seperti itu Pak Arjo. Thank you. Oke, semoga terjawab ya Pak Arjo. Mohon maaf karena ini kita waktunya terbatas. Jadi sepertinya kita harus menutup sesi pertanyaan. Tapi mungkin boleh kalau misalnya Coach Jos, Dr. Christoph, dan Bu Merly menuliskan kontak personnya di via chat seperti itu. Dan juga nanti yang ketinggalan yang masuknya tadi nggak dari awal, nanti DLC malam ini akan kami share di YouTube. Oke, sebelum kita tutup, saya akan menjelaskan tentang DLC di minggu selanjutnya. Mohon maaf, boleh di approve share screen-nya. Oke, selagi menunggu saya di approve share screen-nya, ini kontak Bu Merly di 081315880202 untuk soal asuransi ya. Kemudian ada Coach Jos 081513036138. Dr. Christoph bisa. Oke. Nah, kalau di Dr. Christoph bisa langsung ke InHarmony Clinic. Kalau misalnya mau cek kesehatan secara langsung ya dok ya. Siap. Sudah bisa ya, Devin? Oke. Nah, oke, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut ya? Misalnya kesulitan dalam mencari relasi bisnis, daftar nama sudah tidak ada. Nah, kalau misalnya kita punya masalah tersebut, jangan khawatir karena masalah tersebut adalah dialami oleh sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya seperti ikut seminar, ikut workshop juga, tapi masih belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, nah berarti Anda perlu mencoba untuk ikut iCommunity, kolaborasi berbagi relasi untuk memperbesar rezeki.
iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital bagi para pebisnis untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Ada 3 alasan. Kenapa? Ada yang pertama, valuable community, yaitu ada akses networking-nya, akses learning-nya seperti acara ILC malam hari ini. Kemudian ada contributing juga. Terus kemudian benefit yang kedua, leads customer baru, juga reseller baru, dan customer retention. Nah, yang paling penting nih, low cost. Kenapa? Karena nggak perlu ada biaya iklan, kemudian word of mouth, jadi dari mulut ke mulut aja. Terus ada content freemium untuk upgrade skill. Nah, konten-kontennya ada apa aja sih? Program ILC, ada program ILC, program iCommunity Business Matching, kemudian ada one-on-one meeting, Refer a Business juga ada, kemudian ada company visit, dan juga ada iCommunity Business Summit. Nah, minggu depan akan ada kita bersama Lokotat, yaitu founder IKA International Accounting Micro Influencer, yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih bisnis di Singapura itu. Nah, ini adalah salah satu contoh iCommunity Business Matching. Nah, biasanya IBM ini maksimal 15 orang aja, jadi lebih private Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya iCommunity, kemudian ada YouTube-nya juga. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, malam ini kita sudah belajar banyak tentang kesehatan ya. Jadi, apapun profesi kita, kita harus menjaga kesehatan seperti yang dikatakan Dr. Christoph dan Coach Jos. Nah, jangan lupa juga untuk kita punya asuransi. Pentingnya asuransi untuk mencegah, kata Bu Merly. Nah, semoga ILC pada malam hari ini bisa membuat Bapak Ibu lebih aware lagi terhadap kesehatan. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada para 3 narasumber hebat kita. Nah, sebelum itu kita harus buka Foto-foto. Nah, oke, buka videonya biar bisa sama-sama foto meskipun online ya Bapak Ibu ya. Boleh dibuka biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah di hotel. Oke. Wah, wajah Bu Sandra ini cantik sekali malam hari ini. Oke, siap. Oke, Aman. 3, 2, 1. Oke, mari kita buka open mic dan mengucapkan terima kasih pada 3 narasumber kita. Terima kasih. Terima Semoga kasih. Thank you. Terima Sama-sama. kasih Sama-sama, Coach thank Yos, you. terima Thank kasih you. Dr. Christoforus, terima kasih Sis Merly. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Thank you para Juanda, Teman-teman. semua teman-teman hadir. Oke, saya NO ya. Bye. Bye.